Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinis insyaallah. Pertama-tama saya ingin berterima kasih atas komen dan like teman-teman di video saya tentang Mustafa Kemal Atatürk. Nah, pada malam ini saya akan menemani teman-teman dengan sebuah cerita dari catatan sejarah Turki Osmani yang gak kalah kerennya. Ini adalah kisah yang telah menggemparkan seluruh jagat raya, bahkan kejadiannya sampai saat ini. Kisah apa itu? Ini adalah kisah awal berdirinya negara Israel yang merupakan juga awal dari kehancuran negara Palestina. Nah, semoga Arkadaslar belum pernah mendengarkan kisah ini sebelumnya. Oke, Cok Uzat Madan, langsung saja mari kita bahset. Pada tahun 1851, berawal dari obrolan biasa dua orang sahabat di sebuah taman, yaitu Benjamin Disraeli sebagai Perdana Menteri Inggris tapi keturunan Yahudi, dengan sahabat karibnya yaitu Lord Stanley. Jadi entah kenapa nih ya, si Benjamin terpikir dengan sebuah impian. Ia memiliki impian agar nantinya nih orang-orang Yahudi bisa tinggal dengan nyaman di Palestina. Lalu si Stanley bertanya, kenapa? Menurut Benjamin, di Palestina ini tanahnya subur dan akan memberikan keberkahan yang melimpah. Yang hanya dibutuhkan petani yang mau bekerja dan perlindungan bagi mereka. Lantas bagaimana caranya? Benjamin mengklaim bahwa tanah yang dibutuhkan untuk itu bisa dibeli dari Kekaisaran Turki Osmani dan uangnya akan diambil dari keluarga Rothschild dan orang-orang Yahudi kaya terkemuka. Menurutnya, Kekaisaran Turki Osmani sedang diambang kebangkrutan. Karena itu, Kekaisaran Turki Osmani akan bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan modal. Setelah obrolan tersebut, ternyata isu ini menjadi topik trending kaum Yahudi. Karena itu, orang-orang Yahudi menunggu dengan antusias seorang Mesias, Messiah, sang penyelamat baru yang akan mewujudkan impiannya tersebut. Dan percaya bahwa Mesias ini nantinya akan menjadi penyelamat sejati bangsa Yahudi. Benjamin kemudian mengajukan kepada Sultan Abdul Hamid Han II melalui penasehat militer Prancis Dresse Pasha pada tanggal 4 April 1880. Dan untuk pertama kalinya nih, dia meminta izin bagi orang-orang Yahudi untuk menetap di Belka, Palestina. Lawrence Oliphant, yaitu seorang Yahudi berkebangsaan Inggris, yang mana dia telah membuat poster propaganda untuk orang-orang Yahudi yang akan tinggal di Palestina. Nah, upaya pertama Lawrence Oliphant 1879 ini adalah mengirimkan sebuah proposal kepada Turki Osmani. Nah, di proposal Oliphant tersebut, wilayah yang luas di Belka Sanjak ini akan dibuka untuk pemukiman Yahudi dan semacam otonomi akan diberikan kepada mereka yang tinggal di sana. Dan dengan demikian, orang-orang Yahudi akan dapat menjalankan urusan internal mereka sendiri. Pemukiman orang Yahudi di wilayah tersebut dan hubungan mereka dengan negara Turki Osmani dan negara-negara lain akan diatur oleh Kekaisaran Turki Osmani. Jadi dalam kontrol Kekaisaran Turki Osmani. Nah, tapi pada tanggal 8 Juni 1880 ternyata usulan ini ditolak setelah pemeriksaan oleh Sultan dan pemerintahan Turki Osmani dengan alasan bahwa memberikan izin menempatkan orang-orang Yahudi di Palestina hanya akan mengarah kepada pembentukan negara di dalam negara. Kalau kita lihat lagi, niat Oliphant ini nih awalnya kan menempatkan orang-orang Yahudi di Palestina ya untuk bisa melayani kepentingan Inggris. Nah, dia juga menambahkan dia ingin menyelamatkan orang-orang Yahudi yang ada di berbagai negara Eropa yang sedang mengalami situasi sulit. Tapi tetap aja nih, menurut pengamatan petinggi Turki Osmani, perubahan tersebut hanya akan merusak keseimbangan populasi dan hanya akan menguntungkan bagi orang-orang Yahudi di wilayah tersebut, serta akan berdampak negatif pada administrasi di wilayah tersebut. Ditambah lagi nih ya, sejak awal abad ke-19, mulai banyak nih gereja-gereja, sekolah-sekolah agama, dan organisasi-organisasi yang didirikan di berbagai wilayah di bawah pemerintahan Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Nah, karena hal itu, Sultan Abdul Hamid Han II menyimpulkan nih bahwa ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan antara komunitas-komunitas beragama, yang mana akan berdampak negatif pada administrasi Turki Osmani dan juga posisi Yerusalem. Tapi mendengar pernyataan tersebut, ternyata Oliphant berjanji nih bahwa orang-orang Yahudi yang akan datang nanti tidak akan pernah menetap di Palestina. Mereka hanya bisa menetap di daerah-daerah yang tersebar di Mesopotamia, Anatolia, dan Rumelia.
Nah, karena hal itu, pada 8 Juni 1880, Sultan Abdul Hamid Han kedua mengeluarkan dekrit khusus yang memperingatkan para administrator lokal di Belka untuk sekali lagi nih tidak memberikan izin menempatkan orang-orang Yahudi tanpa sepengetahuannya. Walaupun sudah diperingatkan oleh Sultan Abdul Hamid Han kedua, jangan sampai mengizinkan orang-orang Yahudi datang ke Palestina tanpa sepengetahuannya. Tetap saja imigran Yahudi tetap terus berdatangan ke Palestina. Bahkan orang-orang Yahudi ini berdatangan dari berbagai negara di dunia, diangkut melalui kapal-kapal besar. Setelah genosida Yahudi yang dimulai di Rusia pada tahun 1881, ini di tahun yang sama tersebut ada yang namanya Dr. Yehuda Leib. Ya, Dr. Yehuda Leib ini adalah seorang Yahudi Rusia dari Odessa. Dia mendirikan perkumpulan yang namanya Hofev Zion, yaitu pecinta Zion. Dari situ Zionisme politik pun dimulai. Nah, dalam karyanya Self-Salvation yang diterbitkan pada tahun 1882, Dr. Pinsker mengklaim bahwa antisemitisme. Jadi teman-teman tahu ya, antisemitisme itu adalah prasangka, kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu, yaitu kelompok Yahudi. Dan penyakit psikologis ini hanya bisa berakhir dengan mengizinkan orang-orang Yahudi mendirikan negara di Palestina. Kemudian perkumpulan pecinta Zion ini dengan cepat mulai mengorganisir dan mendirikan berbagai koloni-koloni Yahudi di Palestina. Tepat pada tahun 1883 mulai dibuka 12 cabang dan 1890 mulai dibuka 138 cabang. Dan kemungkinan untuk jumlahnya diperkirakan sudah mencapai lebih dari 14.000 anggota. Akan tetapi karena pendapatan tahunan perkumpulan tersebut ada $5.000 dan biaya untuk menempatkan satu keluarga Yahudi di Palestina itu adalah $3.000. Jadi orang-orang Yahudi ini bisa tinggal di Palestina dengan membayar biaya yaitu $3.000 untuk satu keluarga ya. Karena keuntungan dari perkumpulan Yahudi ini sangat sedikit sehingga mereka tidak banyak melakukan aktivitas di Palestina. Tak berhenti di situ, Lawrence Oliphant sekali lagi mengajukan permohonannya ke Sublime Porte, Bab Ali pada tahun 1882 melalui duta besar Amerika, Louis Welles yang di Istanbul. Dia meminta izin orang-orang Yahudi agar diperbolehkan menetap di Palestina. Menanggapi permohonan tersebut, Mehmet Said Pasha yang sebagai gubernur Ottoman itu mengatakan bahwa jika beberapa orang-orang Yahudi yang menderita adalah rakyat Turki Utsmani sendiri, ya mereka bisa ditempatkan tersebar di bagian manapun di negara Ottoman, tapi di luar Palestina, misalnya di Mesopotamia. Nah, kemudian Sultan Abdul Hamid Han kedua juga menunjukkan dan menyatakan pada setiap kesempatan bahwa sebenarnya beliau tidak akan pernah mengizinkan orang-orang Yahudi menetap di Palestina karena ini hanya akan menjadi noda abadi bagi Turki Utsmani dan dunia Islam. Dari perkumpulan-perkumpulan pecinta Zionis, ternyata sekitar 500 pemuda ini ada yang meninggalkan perkumpulan tersebut. Mereka melakukan gerakan terpisah yang disebut gerakan Biluim. Sekelompok kecil pemuda dari Biluim ini nih ingin pergi ke Java dengan melewati Istanbul pada bulan Juni 1882. Tapi karena larangan Turki Utsmani ya, hanya sedikit dari mereka yang berhasil mencapai Palestina. Tetapi sesampainya di sana pun mereka tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Nah, kelompok Biluim yang di Istanbulnya mereka menerbitkan sebuah deklarasi yang disebut Manifesto Bilu. Nah, ini adalah dokumen Zionis pertama yang menyerukan pembentukan tanah air Yahudi di Palestina. Dalam manifesto yang ditandatangani oleh pelopor Bilu, ditegaskan bahwa bangsa Yahudi ini telah mulai menjalani kehidupan sebagai surgun yang diasingkan di bumi setelah kuil-kuil mereka dibakar dan dihancurkan ratusan tahun yang lalu. Tetapi pengasingan ini tidak lebih dari sekedar mimpi dan tidur, kata mereka. Akhirnya mereka pun bangkit. Mereka bangkit dengan mendirikan sebuah masyarakat yang disebut Bilu. Nah, dalam manifesto yang sama nih ditegaskan juga bahwa pusat masyarakat orang-orang Yahudi ternyata ada di mana? Yerusalem. Jadi Palestina itu adalah negara mereka sendiri. Mereka berkata tanah air ini, Palestina, diberikan kepada kita oleh Tuhan. Nah, seperti yang tercatat dalam arsip sejarah kita, tanah air ini, Palestina adalah milik kita.
Mereka berkata, kami akan meminta Sultan Abdul Hamid Han kedua untuk memberikan negara ini kepada kami. Jika tidak mungkin untuk mendapatkan negara Palestina, kami akan meminta agar setidaknya kami memiliki sebuah negara kecil di dalam kekuasaan Turki Utsmani. Nantinya administrasi internal di negara tersebut akan menjadi milik kami. Kami akan memiliki hak-hak sipil dan kami juga akan memiliki politik kami sendiri. Kami pun akan bertindak bersama dengan Kekaisaran Turki Utsmani dalam kebijakan luar negeri. Nah, seruan ini disampaikan kepada semua orang Yahudi, kaya dan miskin, untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan ini. Namun, ternyata gerakan Bilu ini tidak banyak menarik perhatian di antara orang-orang Yahudi. Nah, tadi kan udah tuh ya, dari pecinta Zion terbentuk gerakan Bilu. Nah, sedangkan para pecinta Zionnya ini nih, mulai mendirikan koloni pertama mereka nih di Palestina pada tahun 1882 dengan bantuan uang dari keluarga Rothschild. Kemudian Rishon LeZion yang berarti pertama di Zion ini didirikan di dekat Jaffa sebagai koloni Yahudi pertama setelah Mikveh Israel. Koloni ini kemudian diikuti oleh koloni-koloni yang lebih kecil seperti Zikron Yaakov yang berarti kenangan Yakub, Rosh Pina yang diterjemahkan lagi sebagai batu penjuru, Petah Tikva yang berarti gerbang harapan. Jadi mulai banyak ya koloni utama dan koloni-koloni kecil yang mengiringinya. Nah, kemudian para imigran Yahudi di koloni-koloni pertama ini nih ternyata tidak mengenal geografi Palestina. Mereka nggak tahu cara bertani, mereka sulit mendapatkan makanan, kemudian mereka menderita malaria. Mereka benar-benar dalam keadaan situasi yang sangat-sangat sulit. Dan banyak dari mereka juga yang kehilangan nyawa. Dukungan finansial dari keluarga Rothschild adalah bantuan serius pertama bagi para imigran atas nama Lovers of Zion Society. Ini diberikan oleh Baron Edmond de Rothschild. Dia memberikan bantuan dengan syarat namanya ini harus dirahasiakan. Dari tahun 1883 sampai 1889, ya selama 6 tahun ini, Lovers of Zion Society telah mengumpulkan dana sebanyak 87.000 pound sterling. Nah, sementara total bantuan yang diberikan oleh Baron Edmond de Rothschild itu lebih dari 1,5 juta pound sterling, ya. Dan teman-teman tahu bahwa 1 pound sterling itu sekitar 4,8 kali atau 5 kalinya dolar di tahun 1880. Dan selama hidupnya nih, Baron Edmond de Rothschild ini ternyata telah memberikan bantuan sekitar 5.600.000 pound sterling. Ya, jadi dia telah membantu sekitar 6.000 keluarga Yahudi untuk bisa tinggal di Palestina. Nah, karena alasan ini ia diberikan gelar sebagai Bapak Yusuf, Bapak Pemukiman Yahudi. Baron Rothschild ini ternyata juga telah membeli beberapa tanah kosong di provinsi Damaskus dan Beirut. Nah, dia mendirikan pertanian di sana dengan tujuan untuk membukanya bagi pemukiman Yahudi jika ia menemukan kesempatan di masa depan. Setelah Baron Edmond de Rothschild, keluarga kaya Yahudi yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi kolonisasi Yahudi itu adalah banker Yahudi Jerman, yaitu Baron Maurice von Hirsch atau yang lebih dikenal dengan Baron Hirsch Zionis. Nah, jadi Baron ini adalah penipu ulung, penipu terbesar di dalam sejarah Turki Utsmani. Bagaimana bisa? Karena dia mengkorupsi dana triliunan dolar pada proyek kereta api cepat Orient Express. Proyek jalur kereta api Romelian ini ternyata dibuat masalah oleh Baron Hirsch ini. Masalahnya, jalur kereta ini selalu defisit, membebani kas negara Turki Utsmani secara berlebihan, sehingga kas Turki Utsmani juga anjlok pada saat itu. Nah, ini menjadikan Baron Hirsch ini menjadi salah satu orang terkaya di Eropa. Bahkan, Baron Hirsch ini memiliki kekuasaan untuk meminjamkan uang kepada Kekaisaran Turki Utsmani yang telah ditipunya. Nah, yang lebih penting lagi, Baron Hirsch ini telah memberikan layanan yang luar biasa kepada Zionisme dengan uang yang diperolehnya, dan ia berencana untuk membeli lagi nih lahan yang luas bagi orang-orang Yahudi di Anatolia dengan mendirikan organisasi kolonisasi Yahudi. Namun pemerintah Turki Utsmani walaupun dalam keadaan yang sangat sulit tetap menahan untuk tidak menjual lahan tersebut kepada orang-orang Yahudi.